Tebing tinggi di atas Merapi, hati-hati jika mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Marilah kita mulai saja acara kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Majeng, sahabat Majeng, bersama Lek Roni. Kita mulai podcast hari ini. Kita akan membahas tentang jaminan produk halal. Dan bersama kita telah hadir Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Beliau Bapak Dr. Haji Wahid Arbani SAG MSI. Selamat siang Bapak. Siang Mas Lek Roni. Iya. Masih tetap bugar semangat ya, semangat Bapak. Ya. Selamat siang sedulur Majeng semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Amin amin, alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan Bapak ini kita minta waktunya sebentar untuk mampir di podcast kita. Siap. Karena banyak sekali masyarakat kita yang pengen menggali lebih dalam apa itu produk halal. JPH atau jaminan produk halal. Ini apa ini Pak? Bagaimana ini Pak? Baik Lek Roni dan sedulur Majeng semuanya. Jadi jaminan produk halal itu adalah upaya pemerintah agar masyarakat yang menggunakan produk-produk dalam bentuk kuliner dan produk-produk lain itu akan adanya jaminan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk bagi masyarakat halal. Dan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal, itu kira-kira. Jadi wajib untuk semua ya Bapak. Dan ini ada perekrutan, ada pelatihan di pendampingan produk halal. Ini masih juga berjalan Bapak untuk sampai saat ini masih berjalan. Jadi itu diselenggarakan melalui lembaga pendamping halal yang ada di Indonesia, dan di Jawa Tengah sendiri ada kurang lebih 26 lembaga pendamping halal yang sudah tersertifikat dari atau mendapatkan lisensi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu. Iya. Jadi dengar-dengar ini ya, bulan kemarin itu pemerintah Republik Indonesia ini menjalin satu kerjasama gitu. Jaminan produk halal ini dengan pemerintah Republik Islam Iran. Ya, ini sebenarnya apa sih keuntungannya untuk kita bangsa Indonesia ini? Jadi begini, kerjasama itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan transaksi perdagangan. Nah, tentu dalam konteks ini adalah produk halal. Jadi kemudian pemerintah Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Zainud Tauhid Syahdi, dan dari pihak Iran diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Republik Islam Iran, Pak Mahdi Safari, itu kemudian melakukan kerjasama. Ini dalam konteks untuk memberikan keuntungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan antara dua negara, antara Indonesia satu sisi dan negara Iran. MOU itu tidak hanya dilakukan dengan negara itu, kita juga sudah melakukan berbagai MOU dengan negara Chile, Argentina, Hungaria, Belarusia, dan Turki, dan insya Allah sinergitas itu akan terus dilakukan. Kerjasama itu akan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat yang berbasis pada produk halal. Ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa ya di Kementerian Agama kita ya. Jadi Kementerian Agama tidak hanya mengurusi urusan agama ansih, tidak ada lagi urusan itu, tetapi juga dalam hal konteks penguatan ekonomi umat pun juga ikut bertanggung jawab dan bertugas untuk itu melalui ketersediaan produk-produk halal. Kepastian kehalalan dari segala produk yang ada. Biar masyarakat juga terjamin kehalalannya, kemudian terjamin dalam segi ekonominya. Ini sebenarnya program, namanya program Sehati ya Bapak? Iya, sertifikasi halal gratis. Iya. Ini bagaimana Pak? Apakah benar-benar gratis atau? Iya. Jadi begini, ada dua program besar untuk mencapai kepada halal chain yang ada di Indonesia itu. Yang pertama adalah melalui program reguler. Reguler itu diperuntukkan bagi produk-produk yang beredar di Indonesia dengan nilai asumsi omset di atas 1 miliar.
maka dia berkewajiban untuk membayar proses itu melalui kegiatan pelaksanaan sertifikasi halal individual perusahaan tersebut yang kemudian dikenal dengan nama reguler. Sementara yang kedua adalah melalui mekanisme sehati atau yang dikenal dengan nama self declare. Jadi pelaku usaha mendeklar diri secara mandiri bahwa produk-produk yang dihasilkan itu adalah halal dan dibantu oleh namanya pendamping halal. Nah, kemudian yang dilakukan itu insya Allah semuanya gratis dan untuk tahun 2023 ini secara mandatori nasional ada kewajiban tersedia 1 juta sertifikat halal bagi produk-produk 1 juta dan Jawa Tengah itu mendapatkan kewajiban untuk menghasilkan sertifikat halal terhadap produk-produk itu 209.000 sertifikat halal. Dan hari ini sudah tercapai per detik ini tadi saya buka di sistem OLAP itu 69.000 sekian. Target ini insya Allah nanti on progress kita berharap mudah-mudahan nanti tercapai 209 target untuk Jawa Tengah sampai dalam akhir tahun ini. Dalam tahun ini. Jadi oleh karena itu tentu kami berharap ada kerja bersama antara Satgas Halal di semua tingkatan terutama di kabupaten kota dengan para pendamping halal kita. Pendamping halal kita selama ini tidak hanya kelompok masyarakat umum yang direkrut melalui LP3H, tetapi kali ini kita juga memperluas kepada para penyuluh non PNS kita yang ada di seluruh Jawa Tengah. Ikut terlibat untuk menyengkuyung bersama mewujudkan sertifikasi halal bagi produk kita untuk menopang ekonomi umat menuju kesejahteraan bersama itu. Ya, berarti kita ini berbicara masalah halal tapi ada satu kru kita yang belum dihalalkan. Oh ada, itu ini Mbak Dian ini. Iya. Mungkin perlu disertifikatkan ke KUA tapi ya Pak. Iya. Itu nanti tinggal butuh waktu untuk komunikasi aja. Oh iya. Siapa Pak? Ini ada kenapa makanan ini harus dijamin kehalalannya Pak? Ini. Iya. Jadi menurut syariat atau apa itu hukumnya bagaimana ini Pak? Iya, jadi memang betul. Jadi dari ini diatur ya, jadi agar masyarakat menjadi tenang, kemudian customer menjadi yakin bahwa produk itu betul-betul halal, maka kemudian perlu adanya sertifikasi halal. Jadi kalau kita ini biasa kan makan di warung atau apa itu ya, jadi mereka ada yang menempelkan halal, tapi apakah ini sudah jelas halal atau belum kan kita belum tahu. Iya, jadi kadang-kadang kita masih ragu. Iya, karena itu kemudian pemerintah hadir. Salah satu cara kehadiran pemerintah untuk memastikan itu adalah melakukan proses sertifikasi halal tadi melalui program Self Declare bagi kelompok usaha kecil menengah ke bawah. Jadi satu sisi meningkatkan pangsa pasar dari kelompok usaha kecil mikro UKM itu, satu sisi juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengonsumsi produk-produk itu dan yakin bahwa itu adalah produk-produk yang halal. Sedulur Majeng, bahwasannya produk halal ini bagi pelaku UMKM ya, atau usaha-usaha entah itu makanan, produk makanan, warung dan sebagainya, silahkan untuk dimanfaatkan, bahwasannya gratis ini. Jadi pelaksanaannya gratis. Jadi 100% gratis. Untuk mendapatkan informasi-informasi ini bagaimana Pak? Bisa dilakukan melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Insya Allah sudah tersedia semua informasi itu. Atau juga di kantor urusan agama. Kantor urusan agama KUA juga bisa. Dan nanti di sana akan ada pendamping-pendamping yang siap untuk membantu proses untuk menuju sertifikasi halal itu. Informasinya ini Pak. Jadi satu informasi yang mungkin baru juga bagi masyarakat dan sedulur si Majeng juga, bahwasannya juga kita dalam waktu dekat akan merayakan
hari raya Idul Adha ya. Idul Adha ya Iya, yang sekarang ini, dan ini banyak sekali di Mm-mm. masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana daging yang Mm. dikonsumsi itu nantinya halal dan tidaknya atau dan sebagainya. Mm. Kemarin ada satu kasus ya di di tempat kami ini ada yang ketika hewan kurban itu yang katanya cacat, Mm. sedikit cacat ya, Mm. mungkin ada yang di kupingnya itu bekas vaksin dan sebagainya. Nah ini kan ada yang bertanya apakah ini boleh untuk dijadikan hewan kurban atau tidak. Ini bagaimana Bapak? Iya, jadi pelaksanaan perayaan Idul Adha itu kan dilaksanakan mulai tanggal 10 Dzulhijjah ya. Yeah. Dan menurut pengumuman pemerintah nanti insya Allah tanggal 29 Juli tahun 2023 yang akan datang. Dan salah satu hikmah kurban itu adalah untuk penyediaan hewan kurban yang halal. Itu dilihat dari tata cara penyembelihan, kemudian unsur-unsur daging bagi itu, dan itu merupakan critical point dalam memastikan bahwa produk-produk itu halal atau tidak. Jadi daging itu adalah merupakan salah satu critical point untuk memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi masyarakat itu dari bahan hewani tentunya itu dipastikan halalannya. Nah, kalau persoalan apa tadi kuping itu insya Allah ini tentu insya Allah tidak akan mengganggu kehalalan ya, karena itu kan gitu. Dari sisi fisik. Jadi insya Allah yang penting adalah bagaimana proses penyembelihannya dilakukan dengan prosedur halal, kemudian tempat lokasi juga memenuhi syarat kebersihan, adanya pemisahan lokasi penampungan hewan dengan pemotongan, pencacahan dan pembungkusan, dan tentu memastikan bahwa proses penyembelihan itu tidak dilihat oleh hewan lainnya gitu lah, karena biar tidak stres ya, tidak takut dan tidak stres itu. Jadi seringkali saya lihat itu teman-teman sahabat kita ketika proses penyembelihan itu kan penyembelihannya kan ruangnya terbuka dilihat oleh hewan lain, sehingga hewan lain yang melihat itu stres. Ternyata hewan kalau stres itu efeknya tidak baik untuk rasa daging, untuk rasa daging itu sendiri. Tapi kalau terkait dengan proses kehalalannya tentu ada mekanisme tersendiri gitu. Kira-kira. Berarti hewan itu juga harus di ada peri kehewanan ya Pak. Kalau istilahnya seperti itu. Itu istilahnya Lek Roni. Berarti itu termasuk untuk penyembelihan hewan-hewan selain hewan kurban, baik itu unggas atau apa juga. Sama. Makanya salah satu yang kita dorong di Jawa Tengah ini adalah karena ini masuk critical point ya untuk pelaksanaan proses sertifikasi halal itu, kita dorong agar RPH dan RPU yang ada di Jawa Tengah ini bisa mendapatkan sertifikasi halal dulu. Dan alhamdulillah di Jawa Tengah ini Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah tentu dengan Pak Gubernur ini sangat concern mendorong agar yang pertama kali itu ada sertifikat halalnya itu adalah produk-produk dari RPH RPU. Jadi karena ini termasuk bagian critical point untuk memastikan bahwa produk-produk lainnya ini kan produk hulu, ini daging ini kan semacam apa ya, bahan dasar. RPH itu RPH hewan itu apa, jadi rumah potong hewan, RPU rumah potong unggas. Rumah potong hewan yang ada banyak juga di Jawa Tengah ini, dan ini sedang diupayakan proses menuju ke sertifikasi halal. Jadi ketika RPH-nya itu sudah tersertifikasi halal, maka output dari produk-produk pemotongan daging, output pemotongan daging sapi, kemudian lembu maupun unggas lainnya, itu secara otomatis ketika dibentuk dalam bentuk jenis kuliner berikutnya kan sudah halal gitu. Ini kita dorong itu, dan itu atas support dari Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur Jawa Tengah itu. Alhamdulillah di Jawa Tengah itu proses pensertifikatan untuk RPH dan RPU sudah berjalan dengan baik, dan ini sedang on proses semuanya. Jadi sudah dipastikan kehalalannya. Kalau dulu kita kan mengenal produk halal itu hanya makanan itu di dalam Al-Quran dan hadis sudah jelas halalnya, ya sudah dimakan. Kita nggak mempedulikan apakah itu cara penyembelihannya bagaimana, kemudian pengemasannya sendiri itu bagaimana. Jadi sekarang lebih diatur lagi secara detail gitu. Itu dalam rangka untuk
memastikan bahwa titik kritis keharaman produk itu tidak terjadi. Ada banyak titik kritis ya, titik kritis. Jadi secara bahan itu secara zati mungkin dia halal, tetapi ketika prosesnya itu dengan cara yang tidak halal, maka itu bisa memungkinkan untuk tidak halal juga itu. Jadi tentu kita harus hati-hati untuk sampai ke sana. Jadi kan kadang-kadang memang ada pertanyaan dari beberapa masyarakat ya yang mungkin masih awam, jadi kenapa dadak pakai produk halal, kemudian kita buat makanan dari dulu dagang ya juga tidak ada yang mempermasalahkan, tapi kenapa kok akhir-akhir ini kita harus punya sertifikat halal dan sebagainya. Jadi dalam rangka itu ya, bukan hanya memastikan halal itu di tingkat produsennya saja, tetapi bagaimana masyarakat secara umum itu juga menikmati halal. Terima kasih, ini menjadi satu keterangan yang baik bagi kita. Ya, Pak Wahid, ini kita akan sebentar lagi menyambut Idul Adha. Untuk itu mohon untuk memberikan satu ucapan, mungkin juga himbauan kepada masyarakat kita untuk sedulur Majeng. Baik, sedulur Majeng semua, saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pastikan bahwa proses penyembelihan hewan kurban itu berjalan sesuai dengan syariat dan terwujud kehalalannya. Ya, obrolan kita menarik Pak, tapi karena memang waktu ini Pak Dr. Haji Wahid Arbani ini beliau sangat sibuk sekali. Terakhir dari kami, yaitu ada berapa lembaga pendampingan proses produk halal itu sendiri yang aktif berada di Jawa Tengah ini Pak? Di Jawa Tengah sendiri alhamdulillah sudah ada 26 lembaga. 26 lembaga yang tersebar di seluruh Jawa Tengah ini. Jadi mereka yang lembaga-lembaga itu kemudian melakukan kegiatan pelatihan, lisensi, kemudian narasumbernya berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan outputnya kemudian mereka menjadi para pendamping halal yang ada di seluruh Jawa Tengah. Jadi kalau pendamping halalnya sendiri insya Allah ada 25.000 total semuanya, tetapi memang yang aktif bergerak di sana ya kurang lebih 50-60% dari totalitas para pendamping, tetapi jumlah lembaganya ada 26. Salah satu lembaga yang aktif itu dari perguruan tinggi, diantaranya dari UIN Wali Songo Semarang, kemudian Muhammadiyah Semarang, Wahid Hasim, Universitas 11 Maret Surakarta juga aktif juga, kemudian Universitas Muhammadiyah Surakarta, UIN Raden Said Surakarta, Unsik Wonosobo, Pondok Pesantren Sirojul Muhlisin Magelang, Matlaul Anwar, Unsud Sudirman juga aktif, beberapa perguruan tinggi ini, UIN Saifuddin Juhri Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Pondok Pesantren Alawi Purworejo, UIN Salatiga, UIN Abdurrahman Wahid Kalongan, IAIN Kudus, Pondok Pesantren Miftahul Huda Banyumas, Pondok Pesantren Miftahul Huda Cilacap, Unisnu Jepara, dan STAI Demak. Jadi 26 lembaga ini alhamdulillah aktif untuk mensupport, mendorong bersama-sama dengan kita, Satgas Halal dan BPJPH, untuk memastikan produk-produk yang ada beredar di tengah-tengah masyarakat itu halal melalui program Self Declare ini. Tentunya kita berikan salam hormat terhadap lembaga-lembaga yang berada di Jawa Tengah yang sudah mendukung program dari jaminan produk halal ini. Dan sekali lagi bahwasannya ini dipastikan gratis. Program Sehati atau Self Declare ini gratis. Tidak ada pembiayaan apapun yang dilakukan di luar dari yang ketentuan ada. Ya, jadi kepada sedulur Majeng semuanya bahwasannya sekali lagi untuk jaminan produk halal ini adalah gratis. Oleh karena itu benar-benar kita manfaatkan. Karena nanti untuk tahun ini ya Bapak, ini semua produsen makanan dan warung-warung itu harus sudah bersertifikat halal. Jadi sesuai Undang-Undang 33 tahun 2014 ini semua produk yang beredar itu memang harus, dan ketentuannya itu maksimal itu bulan Oktober tahun 2024. Namun di tahun ini kita ingin ada action yang lebih nyata, dan maka
mandatori secara nasional tadi 1 juta, untuk Jawa Tengah ada 209. Namun di luar itu program-program reguler itu juga tetap dilakukan, baik dikerjasamakan dengan lembaga perbankan maupun dengan dinas dinas-dinas di berbagai tingkat di baik provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi ini kita benar-benar ucapkan terima kasih kepada Gusmen ya, Gus Ya. Menteri Agama dan jajarannya yang sudah bagaimana mengactionkan ini jaminan produk halal ini supaya sebelum Oktober 2024 ini semua baik itu produsen makanan, warung dan sebagainya sudah tercapai. Ya, terima kasih Pak Wahid atas waktunya yang telah mampir di podcast kita. Oke, sahabat sedulur Majeng podcast Si Kanjeng, demikian obrolan kita tentang apa itu jaminan produk halal, dan selanjutnya silahkan untuk komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share agar podcast kita ini semakin lebih berkembang. Sekali lagi, apabila banyak pertanyaan dan sebagainya akan kita jawab. Silahkan untuk di komen kita di podcast ini. Dan selamat siang kepada Pak Wahid. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus